Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki materi pelajaran kita, bisa kalian perhatikan dua gambar ini. Ini gambar orang sedang apa ini? Ya, ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan sholat. Utamanya adalah sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah di sini gambar yang pertama. Ini adalah sholat berjamaah yang dilakukan di masjid. Kemudian ini adalah sholat berjamaah yang dilaksanakan di rumah. Jadi sholat berjamaah itu bisa dilaksanakan di masjid ataupun di rumah. Ya. Kemudian materi kita pada kali ini adalah tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, diharapkan nanti kalian dapat rajin mengikuti sholat berjamaah di masjid ataupun musola. Yang kedua, kalian dapat membiasakan sholat berjamaah baik itu di rumah ataupun di masjid. Yang ketiga, kalian diharapkan juga terbiasa untuk mematuhi tata tertib. Karena apa? Kalau kalian sudah tertib dalam hal sholat fardu, tentunya kalian juga harus tertib dalam mematuhi aturan. Yang keempat, diharapkan kalian terbiasa sholat tepat waktu. Kemudian yang kelima, kalian nantinya harus dapat menyebutkan apa bedanya sholat sendirian dengan sholat jamaah. Kemudian yang keenam, kalian dapat menyimpulkan apa saja keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian kalian harus aktif mengikuti sholat berjamaah. Yang delapan, kalian dapat melakukan sholat sendirian atau sholat munfarid. Bisa. Materi yang kita pelajari dalam hal ini adalah pelaksanaan sholat di rumah dan di masjid. Ibadah yang kita lakukan sejatinya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk beribadah. Rasulnya, kalau kita, Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya untuk beribadah menyembah kepada Allah. Sehingga kita mempunyai kewajiban untuk mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi beserta para sahabatnya. Sholat merupakan ibadah yang harus dilaksanakan di mana saja. Di mana saja kita berada, baik kita berada di rumah ataupun sedang bepergian. Jadi kalau kalian sholat di rumah, ini adalah sholat di rumah. Dan lakukan meskipun di rumah juga tetap di tempat yang suci, memakai sajadah yang rapi, memakai kopiah. Ini tempatnya juga harus bersih. Yang berikutnya ini adalah sholat berjamaah. Kalau ini sholat sendirian ya atau munfarid,
yang ini adalah sholat berjamaah, yang mana sholat berjamaah itu ada pemimpin sholat yang disebut imam, dan orang yang mengikuti sholatnya imam berada di belakangnya imam namanya makmum. Intinya kalau sholat berjamaah itu terdiri imam dan makmum ya. Kemudian sholat dapat dilakukan sendirian ya, tadi yang disebut dengan munfarid. Lebih utama lagi bagaimana? Ya tentunya dilaksanakan dengan berjamaah, yaitu melaksanakan sholat yang terdiri dari imam dan makmum. Imam itu pemimpin sholat berjamaah yang berada di depan sendiri, dengan makmum orang yang mengikuti sholatnya imam dan pastinya berada di belakangnya imam ya. Sholat yang utama dilakukan di mana? Yang utama pasti dilakukan di masjid, karena apa? Masjid ya, itu tempat ibadah yang agung, yang jika melaksanakan ibadah di situ ibadahnya dilipat gandakan. Tentunya tidak sama dengan ibadah yang di rumah. Kemudian sholat berjamaah juga bisa dilaksanakan di musola dan juga di rumah. Ini adalah gambar kalau kalian kita pergi sholat berjamaah. Ini ya, ke sholat. Kemudian ini juga pergi berjamaah ya, ke masjid. Semuanya berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian di dalam sebuah hadis Nabi disebutkan 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka pada suatu hari kiamat. Karena apa? Pada hari kiamat itu tidak ada yang memberi pertolongan kecuali yaitu seorang penguasa yang adil. Itu yang mendapatkan naungan adalah seorang penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Kemudian siapa lagi? Pemuda yang dibesarkan dalam ketaatan kepada Rabb-nya, pemuda yang taat kepada Allah ya, dan juga seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya terpaut dengan masjid, senang beribadah di masjid. Kemudian ada sebuah hadis yang menyebutkan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Itulah selisihnya pahala kalau kita sholat sendirian pahalanya 1, kalau berjamaah dilipat gandakan 27 derajat. Beberapa keutamaan sholat wajib berjamaah di masjid, utamanya apa saja? Ini yang pertama, lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, yang kedua, langkah kaki orang yang menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka setiap langkahnya dihitung sebagai pengampunan dosa dan naiknya derajat ya. Yang ketiga, orang yang pergi sholat berjamaah itu akan didoakan oleh para malaikat ketika berada di masjid setelah sholat berjamaah. Itu sebagian keutamaan dari sholat berjamaah di masjid. Kemudian ada lagi, orang yang berjamaah akan diampuni dosanya yang telah lalu jika kita mengucapkan amin bersamaan dengan malaikat mengucapkan amin seperti itu. Karena apa? Malaikat ketika imam membaca waladhdallin, malaikat itu ikut mengamini, yaitu membaca amin. Seseorang yang membaca amin bersamaan dengan aminnya malaikat, insya Allah doanya akan tepat dikabul.
kebaikan. Yang kelima, akan terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik itu yang kelihatan dari luar itu bagus, tapi di dalamnya itu buruk. Tidak sama antara luarnya dan hatinya. Itu akan terbebas dari itu kalau terbiasa sholat. Kemudian yang keenam, akan mendapatkan hidangan di surga. Tentunya pahalanya banyak, pasti nantinya akan mendapatkan hidangan yang lezat di dalam surga. Kemudian yang ketujuh, akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla pada saat tidak ada perlindungan dari selain darinya kelak di padang mahsyar. Ya, di padang mahsyar nanti pada hari kiamat itu dikumpulkan, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang sholat berjamaah akan dinaungi oleh Allah, akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Orang yang suka berjamaah akan mendapat pahala yang berlipat ganda, yaitu surga tempatnya. Kira-kira mau masuk surga? Tentu harus mau, kita itu cita-cita untuk masuk surga. Dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, saya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Di dalam surga itu sangat lama, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi memang sangat lama. Makanya kalau sangat lama kita tidak membawa bekal yang sangat banyak, tidak cukup untuk merasakan nikmatnya surga. Itu ya, dari cita-cita untuk masuk surga itu dengan selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tentunya juga harus selalu berakhlak mulia. Nah, setelah sudah dari penyampaian tadi itu ada yang ditanyakan apa tidak? Nah, tentu sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, nanti ada latihan soal. Kita uji kemampuan kalian dari tadi sudah memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Nah, ini yang pertama, apa artinya sholat munfarid? Yang mana? A, B apa D? Iya, sholat munfarid adalah sholat sendirian, baik itu di masjid ataupun di rumah. Kalau sendirian namanya sholat munfarid. Ya. Yang kedua, keutamaan sholat berjamaah berlipat berapa? Ada 20 derajat, ada 27 derajat, ada ganda, ada 10 kali, kira-kira yang mana? Ya, tepat ya, 27 derajat. Yang ketiga, di antara yang membatalkan sholat berjamaah adalah kira-kira yang mana? Mengikuti gerakan imam secara tepat, tidak membaca niat, mendahului imam lebih dari 3 rukun salat. Dan yang keempat, setelah salam pertama keluar angin, yang mana itu? Ya, mendahului imam lebih dari 3 rukun salat. Di itu mendahului itu tidak boleh, akan membatalkan sholat berjamaah. Kalau tidak membaca niat, maksudnya tidak membaca usholi, niat di dalam akan, tetapi lebih utama tetap niat itu dilafalkan ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara sholat munfarid, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Dan yang membatalkan sholat berjamaah apa saja ya. Kemudian yang keempat, sholat yang lebih utama dilakukan dengan duduk di masjid. Bagaimana? Berdiri, lewat, sendirian atau berjamaah? Ya, berjamaah
di masjid, itulah yang paling utama. Kemudian yang kelima, pemimpin sholat berjamaah disebut apa kira-kira? Masbuk, imam, makmum, munfarid? Iya, imam itu adalah pemimpin sholat berjamaah. Kalau masbuk itu adalah makmum yang terlambat, yaitu ketika dia mengikuti sholat berjamaah terlambat imamnya, bahkan sudah melakukan ruku atau sudah pada rakaat lebih dari yang pertama. Intinya makmum masjid itu tidak mendengar ketika imam membaca surat Al-Fatihah, ya. Diharapkan kalian harus tetap semangat untuk belajar dengan ikhlas. Insya Allah kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, kita akan diberi kemudahan oleh Allah dalam hal apapun. Kita akan diberi ilmu yang sangat banyak, sehingga membawa keberkahan pada hidup. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.